Episode sepekan podcast ini disponsori oleh Adaptasi Online Shop, Toko Sepeda dan Onderdil Marlin Jaya, serta bekerja sama dengan Fiat, Atmajaya Radio, Musik Avenue, dan PAMI sebagai media partner. Halo guys! Halo, balik lagi di podcast Sepekan Arsitektur Season 1 episode kelima, yang kali ini bakal ngepoin acara Sepekan 2021 itu apa aja sih? Ketemu lagi sama aku Jeremy Salmo dari Angkatan 20 dari Divisi Webinar sebagai host podcast episode 5 ini. Dan tentunya aku nggak sendiri nih. Kali ini aku bareng teman aku yaitu Alin. Halo Jay! Ketemu lagi nih kita. Bosan gak Jay nge-host sama aku lagi? Nggak sih. Nggak bosen. Oke, kenalin. Nama aku Alin Dewayanti dari Angkatan 2020 dari Divisi Humas. Bisa dipanggil Alin. Nah, sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman, buat kalian yang belum dengerin podcast Sepekan Arsitektur, dari episode pertama sampai dengan 4, kalian bisa banget nih buka Instagramnya @sepekanarsitektur, bisa dicek di IGTV-nya, dan jangan lupa sempetin buat follow ya, karena di situ bakal ada info-info menarik dari acara Sepekan Arsitektur. Atau kalian juga bisa dengerin podcast ini langsung di Spotify secara gratis loh. Nah, episode kali ini spesial banget nih, Lin. Tahu nggak kenapa? Kenapa Jay? Kasih tahu dong. Nah, karena di episode kali ini ada narasumber yang keren-keren loh, yaitu dari Biro SOA, Mikat, Tembang, Pameran, dan Pengabdian. Mereka bakal bincang-bincang tentang acaranya Sepekan Arsitektur tahun ini mau ngapain aja sih, dan ada event seru apa aja yang disiapin masing-masing biro ini. Wah, seru banget nih, rame banget ya Jay. Iya, pasti dong, Lin. Jadi di sini kita udah ada teman-teman yang nunggu dari tadi. Dan kayaknya udah pada nggak sabar nih ngobrol-ngobrol di podcast ini, Jay. Nah, mungkin langsung aja nih buat teman-teman bisa langsung memperkenalkan diri. Namanya siapa, angkatan berapa, dan perannya apa sih di Sepekan Arsitektur tahun ini? Anda dari Angkatan 18. Di saat ini aku berperan di SOA. Terima kasih. Halo Kak, mungkin boleh dilanjutkan oleh perwakilan Mikat. Halo, nama aku Aldi. Jadi aku dari angkatan 2019. Aku perwakilan dari Biro Minat dan Bakat atau biasa disebut Mikat. Halo Kak, boleh dilanjutin dari Tembang. Halo semua, namaku Kira dari Halo. Angkatan 18. Di sini aku wakoor dari Biro Tembang di Sepekan kali ini. Selanjutnya Pameran. Halo semua, namaku Jo, aku angkatan 19. Aku di sini sebagai koor pameran. Terima kasih. Halo Kak Jo, selanjutnya Pengabdian nih. Halo teman-teman, aku Lukas, aku angkatan 19, jadi perwakilan pengabdian masyarakat. Halo Kak Lukas. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya ngobrol-ngobrolnya. Pendengar podcast mungkin udah gak sabar banget nih. Nanti dari teman-teman bisa langsung ngejawab ganti-gantian ya. Nah, yang pertama dari SOA, Mikat, dilanjutkan Tembang, Pameran, dan Pengabdian. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu nih. Kira-kira boleh dijelasin dari masing-masing biro secara garis besar, dan tujuan dari acara kalian itu apa sih teman-teman? Aku Londo dari SOA ya. Jadi untuk tujuan atau adanya SOA sendiri, terutama untuk di tahun ini, maksudnya di tengah kondisi pandemi yang ibaratnya kita juga susah mau ngapa-ngapain. Nah, terus juga akhirnya kita kayak nyediain hiburan demi terus dan juga kita menunjukkan bahwa industri-industri yang ibaratnya terpuruk di masa pandemi, salah satunya adalah musik, itu masih bisa ibaratnya masih bisa tetap eksis, tetap masih bisa bangkit di tengah pandemi kayak gini. Nah, makanya untuk penampil-penampilnya sendiri kita juga mengangkat dari musisi-musisi lokal yang ada di Jogja. Sama band-band kampus sekitaran, ya yang penting Arsi atau sekitaran Jogja seperti itu. Oh, bener sih Kak. Soalnya kan di masa pandemi ini banyak banget gitu yang dilupain atau banyak yang ngalamin kesulitan. Pasti seru banget nih ada yang kayak gini. Baik, selanjutnya mungkin dari Mikat. Kalau dari Mikat sendiri, tujuan kita ada di Sepekan ini, ya kita mewadahi minat dan bakat teman-teman arsitektur gitu ya.
minat dan bakat yang kayak gimana, ya kita juga ngelihat dari situasi pandemi sekarang ini ada banyak kegiatan-kegiatan minat dan bakat yang kalau dipikir-pikir itu susah buat dilakukan, tapi sebenarnya masih bisa. Contohnya ya seperti menggambar, fotografi, dan berkreasi lainnya gitu. Wih, menarik nih, menarik. Boleh Alin lanjutin? Banget ya. Nah, terus nih buat Kak Kira dari Tembang, gimana nih Kak? Oke, jadi kita dari tim pengembangan itu untuk sepekan tahun ini, sesuai dengan tema besar kita, Rethinking Architecture, dari Tembang itu, tema kecil kita ambil Way Ahead of Architecture. Jadi kita ada 2 acara, yang pertama itu kita bakal ngadain pameran online dengan tujuan meningkatkan wawasan terkait bangunan tangga bencana. Lalu kita juga bakal ada nih sarasean alumni gitu, terkait kehidupan mahasiswa arsitektur setelah mereka lulus. Jadi karirnya gimana dan segala macem. Tujuannya itu entar kita bakal membantu mahasiswa supaya mereka tuh punya gambaran dan gak bimbang akan masa depan mereka. Ini tuh bakal menarik banget. Coming soon ya date-nya. Bener nih, bener. Apalagi untuk kayak generasi muda kayak aku sama Alin gini, pasti penting banget tuh mikirin ke depannya itu bakal gimana. Jadi arsi itu ke depannya harus ngapain sih? Nah, mungkin boleh tuh. Penting banget nih Kak Jo. Boleh Alin lanjutin? Bener banget nih J. Nah, selanjutnya buat pameran, Kak Jo, gimana nih? Oke, kalau untuk pameran sendiri sih karena sebagai acara utamanya ya di sepekan ini sendiri, di sepekan sebelumnya juga sepekan itu diadakan selama seminggu, yang dimana seminggu itu yang dilakukan itu acara utamanya adalah pameran. Nah, kita di sini ada sebagai wujud bentuk dari kampus juga, dari anak-anak Himatri Caka untuk memberikan wawasan kepada teman-teman di luar sama orang masyarakat umum bahwa kita arsitektur itu seperti ini. Jadi kita mengenalkan dunia arsitektur secara tidak langsung kepada masyarakat umum. Nah, bentuknya itu seperti apa? Bentuknya itu dalam pameran karya. Misalnya mungkin beberapa dari kita setiap pameran kan kadang punya tema sendiri-sendiri tuh. Nah, nanti kita bisa mengangkat karya dari itu. Nah, nggak jauh juga kadang dari yang kita pamerkan itu berhubungan sama arsitektur sendiri. Mungkin juga kita bisa memamerkan seperti kayak hasil karya tugas akhir dari kakak tingkat dan sebagainya. Jadi kayak gitu sih. Seru banget ya Kak Jo. Begitulah. Tapi untuk tahun ini sendiri karena keadaannya situasinya lagi pandemi seperti ini, jadi untuk pameran sendiri tetap kita usahakan supaya besok di sepekannya ini tetap meriah seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Benar-benar Kak. Untuk yang selanjutnya kita langsung ke pengabdian. Iya, halo. Nah, kalau untuk pengabdian sendiri, kalau kita ulik dari tahun-tahun sebelumnya kan pasti berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi kita bikin instalasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, tapi berhubung dari tahun kemarin dan tahun ini tuh pandemi, jadi kami memiliki tema lain yang agak berbeda sebenarnya, yaitu agen lingkungan masa kini. Jadi goals kami sendiri itu sebenarnya gimana caranya kami bisa tetap bersentuhan langsung dengan masyarakat, namun nggak fisik gitu. Nah, setelah diulik-ulik, ternyata yang paling tepat tuh dengan tema tadi agen lingkungan masa kini, di mana kita menggerakkan teman-teman semua, menggerakkan masyarakat luas, mungkin dari aksi terkecil kayak nanam sayuran untuk kita makan sendiri dari rumah. Nah, itu sih menurut kami jadi cara paling baik. Dengan itu, tema itu diangkat. Jadi goals kami juga, gimana sih caranya biar pandemi-pandemi gini kita tetap kerja di rumah, tetap punya makanan, paling nggak bayam lah katakan, kalau nggak kangkung. Ya itu kita bisa menanam sendiri, bisa manen sendiri. Nah, mungkin gitu sih. Wih, keren nih, keren. Bagus banget sih Kak, selain dapat pengetahuan, kita juga dapat cara menanam nih Kak ya. Mungkin belajar dari hal kecil dulu, baru nanti bisa meningkat ke hal yang lebih besar. Menarik banget nih. Apalagi kan di masa pandemi, buat survive gitu penting ya Kak, dimana kita nggak boleh pergi ke pasar, atau pergerakan itu dibatasi. Jadi mau nggak mau ada kemungkinan besar kita harus nanam sendiri nih. Bagus, keren. Nah, terus karena sepekan kali ini berjalan secara online, kira-kira ada nggak sih yang ngebedain acara tahun ini sama acara dari tahun sebelumnya? Mungkin buat Kak Ivan dari SOA boleh dijawab. Salah satu hal yang ibaratnya salah satu hal yang menarik buat SOA tahun ini, kita juga bakalan ya mengusung teknis-teknis yang mungkin berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya, di mana kita bakalan disiarin live, ibaratnya live streaming. Nanti ada apa ya, ibaratnya webnya sendiri,
Nah, pokoknya untuk venue-nya sendiri SOA ngambil di Pendopo Art Space itu di daerah Bantul, Ring Road Selatan. Itu untuk venue-nya sendiri. Nanti habis itu kita juga dalam proses perekaman atau ibaratnya kita syuting itu sendiri, kita juga mengikuti seluruh panitia SOA terutama juga mengikuti semua protokol kesehatan, pakai masker dan segala macamnya itu. Nah, terus untuk hal yang mungkin jadi pembeda yang mungkin agak kelihatan banget juga di acaranya sendiri, kita nambahin ada elemen teater di mana elemen teater ini juga ibaratnya untuk mendukung temanya sendiri, yaitu adalah berkaca dan bangkit. Nah, jadi kita di tengah masa pandemi gini kan susah buat ngapa-ngapain dan akhirnya kita mengaplikasikan tema berkaca dan bangkit tersebut ke dalam sebuah teater dan juga ada mengundang band lokal untuk apa ya, ya tadi yang aku bilang di awal kalau kita mau nunjukin bahwa industri musik terutama itu masih bisa bangkit di tengah kondisi kayak gini. Terus juga kita ngasih kayak gitu biar ada nuansa SOA yang berbeda. Terus dan juga ini nggak bisa dinikmatin hanya sekedar dari YouTube aja gitu loh. Kayak misalnya kita nonton YouTube seperti kayak nonton konser secara online, tapi bisa diulang-ulang gitu kayak ibaratnya kayak cuma nonton ya dengerin lagu aja gitu enggak. Jadi makanya kita nambahin unsur ada apa tadi teater, ada teater sendiri, mungkin itu hal yang bikin teman-teman atau para penunggu SOA di sana bisa apa ya, ibaratnya bisa tertarik lagi buat sama SOA di tahun ini. Nah, kurang lebih gambarannya gitu sih. Ada teater nih kayak pasti keren banget nih. Aku yakin nih teman-teman, apalagi aku sendiri gak sabar banget sih bakal acara sepekan ini. Iya, J, Nah, pastinya bakal seru banget. iya bener banget, Lin. Nah, mungkin untuk Kak Aldi dari Mikat, silahkan. Kalau dari Mikat sendiri, kita ada 3 kegiatan. Jadi, yang pertama kita ada lomba sketsa, yang kedua ada lomba fotografi, dan ada workshop. Nah, semua kegiatan ini ya kita jalani secara online, di mana nanti kalau yang lomba-lomba itu kalian tinggal daftar dan mengumpulkan karya pada tanggal yang sudah ditentukan. Lalu nanti ada penjurian secara online dan diumumkan pada saat SOA. Terus kalau buat workshop nanti kita ada tanggalnya sendiri, yaitu di tanggal 6 Mei. Itu workshopnya kita lakukan juga secara online gitu loh, jadi lewat Zoom gitu. Nah, di workshop itu nggak cuma dengerin materi doang, tapi kita juga praktek gimana, karena temanya workshop ini tentang arsitektur heritage, jadi nanti kita praktek bagaimana kita mendesain secara gaya arsitektur heritage gitu. Keren-keren. Kapan lagi nih coba masa pandemi gini ada acara dapat hadiah plus dapat ilmu lagi. Kapan lagi coba? Nyesel banget tuh kalau nggak ikut pastinya. Selanjutnya buat Kak Kira dari Tembang. Kalau ditanya bedanya, udah pasti beda banget ya. Kan sekarang ini kan lagi masa pandemi, jadi kita nggak bisa ngadain kegiatan yang offline. Semua tuh harus daring dan terbatas banget cara eksekusi kegiatannya. Misalnya kalau dari Tembang, kita tuh cuman bisa ketemuan lewat Zoom dan pamerannya tuh cuman bisa lewat Artstep gitu, nggak kayak pameran yang sebelum-sebelumnya yang kita bisa jalan-jalan sambil lihat-lihat gitu sih. Boleh nih, boleh. Keren juga. Pasti, aduh. Kok makin kesini makin seru-seru ya, Lin? Rencana-rencananya nih, Lin. Iya, bener banget nih. Kayak kita kayak makin kepo nih sampai sini. Iya, bener banget. Aku kalau sampai nggak nonton ini pasti nyesel sih. Bener banget. Oke, selanjutnya buat Kak Jo dari pameran, disilakan. Sebenarnya hampir-hampir sama Tembang. Karena kegiatannya pameran, yang berbeda itu adalah mana kita baru pertama kali membuat pameran online, dan untuk pengunjung juga rasanya baru pertama kali banget, soalnya sebelum-sebelumnya pameran offline biasanya itu di gedung JNM atau kita biasa nyewa gedung seperti itu, dan di tahun ini kita secara offline, secara daring, dan ini menjadi pengalaman juga buat teman-teman, buat anak-anak pameran, cara baru juga buat kita belajar tentang pameran online. Kalau misalnya bisa dibilang kalau ke depan nggak ada pandemi seperti ini, itu kalau dulu nggak ada pandemi seperti ini, kita nggak akan pernah tahu pameran online itu seperti apa, bagaimana cara menggunakannya. Dan mungkin dari pandemi ini juga kita bisa belajar untuk mencoba hal baru yang sebelumnya belum kita pernah coba.
kayak gitu. Pameran online nih Kak ya. Biasanya kan offline Kak ya. Kayaknya offline. Nah, apalagi tuh kalau dipamerin ngelihat karya-karya teman-teman, yang bisa besar-besar gitu, terus keren-keren lah bentuknya. Bener nggak Kak Jo? Iya. Tapi Kebetulan juga pameran kita itu ada 2. Mungkin perkenalan dikit aja ya, nggak apa-apa ya? boleh. Itu nanti kita bakal di pameran itu kita bakal ngadain pameran secara virtual 3D, sama satunya pameran melalui website. Jadi ada 2 kayak gitu. Nggak kalah keren nih. Pasti lebih mantep juga sih ini. Nah, selanjutnya buat Kak Lukas dari Pengabdian. Iya, kalau untuk perbedaannya dari tahun sebelumnya pasti beda banget. Di mana tahun sebelumnya kita tahu offline, terus kita bisa langsung berinteraksi sama masyarakat, cuman kan berhubung ini online, jadi sangat terbatas ya interaksi fisiknya. Nah, tapi di balik semua itu malah diuntungkan juga karena Pengabdian sendiri yang dimana kita mengirimkan bibit-bibit tanaman itu bisa sampai, ada yang sampai Kalimantan, Bali, Sumatera, bahkan istilahnya seluruh bagian Indonesia lah itu dapat, ada yang sampai NTT kayak gitu. Dan ini juga bisa jauh lebih bermanfaat karena bagi teman-teman yang menerima paket bibit itu akan melakukan campaign di lingkungan sekitarnya juga. Jadi akan lebih merata gitu pembagian informasi tentang nanam sayur dari rumah. Jadi mungkin jauh lebih efektif efeknya kayak gitu sih. Wih, bener banget nih Kak. Apalagi buat generasi muda pasti harus banget tuh mulai jadi pelopor aksi-aksi penanaman, apalagi penghijauan begitu. Keren. Yoi. Mungkin pendengar mau tahu nih, kira-kira apa sih manfaat dan pesan yang bakal mereka dapatkan ketika berpartisipasi atau mengikuti acara kalian? Boleh nih, dari Kak Ivan, dari SOA, disilahkan. Kalian paling nggak bisa dapat suasana baru, atau ibaratnya kalian yang event SOA yang udah kalian tunggu-tunggu, ibaratnya kalian bertanya-tanya, SOA ini bakalan ada nggak sih buat di sepekan tahun ini, atau kayak gimana ya SOA, apakah bakal konser secara langsung atau enggak. Nah, ini pokoknya kalian bakalan ngerasa kita di sini bakalan kayak ngobatin kerinduan kalian buat teman-teman yang ibaratnya sudah menunggu-nunggu SOA bakalan undang siapa, terus kayak gimana, konser gimana. Mungkin di sini yo kita bakalan ibaratnya membangkitkan semangat teman-teman biar bisa teman-teman semangat lagi di tengah pandemi yang kayak gini. Ya paling enggak gitu sih. Bener banget ya Kak. Apalagi buat teman-teman yang baru, ya bisa dibilang masih anak baru gitu di kampus, pasti Nah, banyak itu tuh juga. denger Bener. cerita dari kakak-kakaknya, gimana pengalaman atau acaranya, pasti penasaran banget. Aku juga penasaran, ini pertama kalinya loh aku ikut acara. Semoga menarik banget ya kan, Lin? Iya, bener banget. Selanjutnya buat Kak Aldi dari Mikat. Kalau dari acaranya Mikat, manfaat yang bisa kalian dapetin itu ya minat dan bakat kalian di bidang sketsa ataupun fotografi atau kreativitas kalian jadi terwadai. Jadi dimana yang kalian sekarang ini cuma di rumah-rumah aja, bosan, nggak ada kerjaan, kerjanya cuma nugas, nonton YouTube, nonton TikTok, bolak-balik gitu doang. Sekarang kita bikinin lomba untuk mewadai yang kalian awalnya punya minat dan bakat di fotografi, misalkan kalian punya karya-karya fotografi atau kalian punya karya-karya sketsa, bisa diikutin lomba nih. Dan nanti juga misalkan kalau memang karya kalian tuh patut diapresiasi, kalian bisa jadi juaranya gitu. Bener banget nih Kak. Perlu banget tuh diwadain, apalagi buat teman-teman, siapa tahu dari ikut lomba-lomba gini malah nanti profesional bikin lomba atau malah bikin karya sendiri, kan terkenal, untung sendiri buat kita. Nah, selanjutnya dari Tembang buat Kak Kira, silahkan. Manfaatnya udah pasti kalau dari Tembang itu kalian bakal banyak dapat ilmu, dan dari sarasehan itu nanti kalian tuh bisa nanya-nanya langsung sama alumni. Kapan lagi nggak sih bisa tanya-tanya sama alumni? Udah gitu kalian tuh bisa dapat gambaran untuk journey kalian nanti setelah kalian tuh lulus mau ngapain gitu. Bener banget nih Kak. Bener. Penasaran juga sih. Ntar gimana ya kalau mau ketemu alumni, atau daripada bingung, alumni kita nih siapa aja sih gitu. Nah, Bener jadi banget. diwadahin gitu ya kan, Lin?
Iya, heeh, heeh. Pasti biar lebih akrab juga situ sama Iya, benar. anak-anak barunya. Nah, selanjutnya dari pameran buat Kak Jo, silahkan. Oke, kalau dari pameran sendiri, pesannya buat teman-teman di luar sana itu nggak banyak sih. Yang penting tetap menghargai karya, tetap mempunyai jiwa yang bisa merasakan apa itu suatu karya ya, suatu seni gitu. Terus juga karena pameran ini bukan sekedar untuk pamer, tapi kita dari pameran ini untuk membagikan ilmu yang udah kita milikin, membagikan apa yang pengalaman apa yang kita punya untuk menjadi informasi dan pengetahuan baru untuk masyarakat di luar sana. Jadi kayak gitu dari pameran. Wah, tuh dengerin tuh teman-teman pesan dari Kak Jo. Hargain karya karena setiap orang punya potensinya masing-masing. Bener kan Kak Jo? Yes, benar sekali. Oke, mantep. Selanjutnya buat Kak Lukas dari Pengabdian. Oke, kalau manfaatnya sendiri sih pasti kalau udah nanam sayur yang bisa dimakan pasti buat dimakan ya. Itu jangka pendeknya sebenarnya. Dimana kita tahu nih kita ngerawat sayur itu gimana, terus kita tahu kita pakai pupuk apa aja sih. Jadi mungkin nggak perlu bertanya-tanya, oh ini pakai barang yang kimiawi atau gimana karena kita sendiri yang ngerawat satu itu. Terus jangka panjangnya mungkin yang udah tadi dibahas sebenarnya, dimana dari hal kecil tuh bisa jadi hal besar lewat diri kita sendiri masing-masing juga. Jadi kita bisa mungkin mempengaruhi lingkungan kita dari yang paling dekat dulu, dari keluarga, terus bisa menyebar lagi ke lingkungan sekitar, tetangga. Oh itu nanamnya pakai apa sih, nanam sendiri nih. Bisa neken biaya juga loh itu. Mungkin anak-anak kos gitu lagi pengen makan air, cuman kok duit lagi akhir bulan lagi seret gitu. Nah, terus bisa banget manen sendiri kan, udah nanam sendiri, manen sendiri, jadi benefitnya kayak oke banget tuh. Mungkin gitu sih. Oh, keren. Apalagi kan dari hal yang kayak gitu, mulai dari nanam, siapa tahu bisa munculin bakat terpendam ya kan Kak? Nggak cuma jago gambar, jago nanam juga. Bisa. Keren tuh. Bisa bantu Keren. ibunya di rumah buat tanam-tanam sayur ntar. Oke, Aileen. Oke. Nah, dari event-event yang diadain Perbiro ini menarik banget ya, Jay? Iya, Lin. Gila, keren. Keren banget. Nah, kalian wajib banget nih buat ngikutin event-event ini karena dengan mengikuti event-event yang diadain Biro sepekan ini, kalian bisa dapat pengalaman yang luar biasa pastinya. Nah, mungkin sebelum menutup podcast episode kelima ini, boleh nih masing-masing dari teman-teman buat ngepromosiin sedikit acara kalian. Mungkin dari Kak Ivan bisa dimulai dulu dari SOA. Teman semua yang suka nonton konser, musik-musik, apa suka tampil di gigs atau ibaratnya pengen dengerin konser lagu-lagu yang secara live, pengen nonton live tapi ternyata kondisinya nggak bisa, boleh nih kalian semua para pendengar ini atau teman-teman semua bisa cek di Sepekan Arsitektur atau di websitenya ada di sepekan.himatricaka.com. Itu kalian bisa beli tiket Stage of Arsitektur 2021 atau SOA 2021. Nah, itu ada di tanggal 8 Mei 2021. Nah, kalian bisa beli tiketnya di sepekan.himatricaka.com atau juga kalian bisa kunjungi websitenya di yesplease.com. Tinggal kalian search Stage of Arsitektur. Nah, di situ bakalan muncul paling atas bakalan ada tulisan Stage of Arsitektur Virtual Event 2021. Nah, untuk harga tiketnya sendiri nih. Nah, kalian kalau mikir tiketnya kok nonton live stream pakai tiket, tenang. Kalian bakalan dapat sesuatu yang beda. Kan tadi udah aku bilang ada teater kayak gitu yang kalian mungkin nggak bisa dapetin hanya sekedar kayak nonton YouTube doang atau yang bisa di-setel ulang-ulang gitu. Nggak bisa. Nah, ini kita ada tiket khusus dan ini juga disiarnya secara live streaming. Nah, kita mulai dari harga cuma 15.000. Cuma 15.000 buat tiketnya. Itu tiketnya pun ya secara dikirim lewat email dan segala macamnya. Kalian bisa cek tadi di yesplease.com atau di sepekan.himatricaka.com. Di situ nanti tinggal ngikutin langkah-langkahnya aja. Atau kalian juga bisa beli tiketnya dengan harga 25.000, tapi kalian dapat official merch dari kita, dari SOA, yaitu berupa masker sama
strapnya. Nah, itu cuma nambah 10.000 doang, kalian dapat masker sama strapnya. Nah, itu aksesoris untuk pandemi. Kalian yang belum punya atau yang pengen punya merch dari SOA, dari Sepekan, ya boleh, boleh, boleh. Pokoknya jangan lupa tanggal 8 Mei 2021 itu bakal ada stage of arsitektur. Buat kalian yang pengen kepoin langsung aja cek di yesplease.com atau di sepekan.himatricaka.com. Wah, menarik banget nih ya, Kak. Wajib banget buat beli tiketnya ya, Kak ya. Yoi, yoi. Oke, untuk selanjutnya ke Mikat. Ya, buat Mikat, yang pertama ada lomba sketsa. Ini tingkatnya lomba nasional ya. Kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 16 April besok. Nah, pendaftarannya itu murah aja kok, cuma 10.000 per orang. Lalu yang kedua ada lomba fotografi. Nah, fotografi ini lebih panjang lagi. Pendaftarannya masih sampai tanggal 22 April dan satu orang bisa ngumpulin lebih dari satu karya dengan harga pendaftaran kalau satu karya tuh 20.000, 2 karya 40.000 dan maksimal 3 karya 50.000. Nah, jadi kalau makin banyak karya yang kalian kumpulkan sebenarnya makin untung sih. Kemungkinan kalian menang makin gede, tapi bayarnya cuma 50.000, enggak 3 kali 20.000 gitu. Terus yang terakhir ada workshop. Nah, workshopnya ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei. Tapi sayang banget nih teman-teman, mohon maaf. Buat workshop itu kuotanya udah penuh. Jadi buat teman-teman yang udah daftar workshop, sampai ketemu besok di workshop besok. Dan buat teman-teman yang nggak kebagian buat daftar workshop, mungkin nanti Mikat akan ada workshop selanjutnya, ditunggu aja gitu. Buat kalian yang suka berkarya, bisa banget nih ya Kak ngedaftar acara-acaranya Mikat. Iya dong. Nah, kemana aku juga udah daftar itu Kak, workshop. Wah, mantep banget. Nah, sampai ketemu di tanggal 6 ya nanti. Iya, takut kehabisan Kak. Oke, Iya, jadi teman-teman juga bisa langsung cek di IG-nya Sepekan Arsitektur atau IG-nya mikat_tricaka ya buat detail-detail lainnya. Ya, bener banget tuh. Untuk selanjutnya ke Kak Kira, Tembang. Untuk Tembang, kita bakal ngadain 2 kali sarasehan di bulan April ini. Topiknya tuh masih tetap berputar di karir setelah lulus. Ini tuh kesempatan bagus banget untuk kalian-kalian yang masih bimbang mau ngapain setelah lulus, untuk nanya-nanya ke para alumni. Siapa tahu kalian tuh bisa dapat pencerahan buat kedepannya mau ngapain nanti. Terus nggak usah khawatir soal biaya, karena ini tuh gratis teman-teman. Jadi pantengin terus di IG Sepekan ya guys, jangan lupa join. Oke, gratis nih ya Kak. Gratis dong. Nah, mantap banget. Untuk selanjutnya ke Kak Jo, pameran. Jangan lupa saksiin pameran tanggal 2 sampai tanggal 8 Mei. Platform yang bakal digunakan itu adalah Wix sama Artsted. Nah, untuk link di pamerannya sendiri nanti bakal kita kasih di IG pameran, yaitu pameran_archicaka. Pokoknya jangan lupa dipantengin terus, mungkin bisa juga di follow IG kita supaya ngikutin info-info terbaru di pameran. Terima kasih. Oke, mantap banget. Jangan lupa dipantengin teman-teman. Untuk selanjutnya ke pengabdian. Oke, kalau dari pengabdian sendiri itu sebenarnya acaranya udah ongoing. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau kepoin nih gimana sih update-nya, terus mau tahu info-info terkininya, itu bisa banget ngepoin Instagram, ada account ekskursi_tricaka. Ya, ekskursi_tricaka bisa di follow, bisa di kepoin, bisa di turn down post notification-nya juga biar langsung bisa update kira-kira ngapain aja sih agen lingkungan masa kini itu. Nah, mungkin kayak gitu sih. Di follow pokoknya. Oh, tuh guys, dengerin, jangan lupa sama apa yang disampaikan mereka tadi ya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan sekarang tentang beberapa acara yang akan berlangsung di Sepekan tahun ini. Jangan lupa join ya teman-teman, karena acaranya pasti beda dan sangat menarik. Iya, Ya bener nggak, Lin? banget nih, Jay. Wah, nggak kerasa nih, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol asik bareng teman-teman. Dan karena durasi, sekarang waktunya kita harus pamit nih teman-teman. Oh iya Jay, kita juga mau ngucapin banyak terima kasih buat Kak Ivan, Kak Aldi, Kak Kira, Kak Jo, dan Kak Lukas yang bisa ngeluangin waktu dan udah mau join di podcast Sepekan episode kelima ini bareng kita. Nah, semoga acara yang bakal berlangsung nanti
Semoga acaranya lancar dan pastinya lebih meriah. Tetap semangat ya teman-teman buat acaranya nanti. Walaupun di pandemi kita belum bisa ketemu, semoga masih bisa bekerja sama dengan lebih maksimal. Nah, demikian podcast kita pada episode 5 ini. Saya Jeremy Salomo. Saya Alin Dewayanti. Kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa saksikan podcast episode berikutnya. Dadah! Dadah. Thank you guys. Makasih, Kak. Makasih.